mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pilpres 2024 penuh kejutan. Putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres membuka jalan Gibran Rakabuming Raka maju pencalonan. Publik dibuat geger. Akhirnya keluarga Presiden Jokowi pisah jalan dengan PDI Perjuangan. Putusan MK jadi momentum puncak keretakan sang mantan wali kota Solo dengan partai yang telah membesarkan dirinya. Majunya Gibran menjadi cawapres Prabowo seolah melegitimasi dukungan sang presiden kepada mantan rivalnya di pemilu lalu. Tingginya approval rating Jokowi berdampak ke elektabilitas Prabowo Gibran, bahkan klaim satu putaran gencar dipropagandakan demi menghindari kubu Anies dan juga Ganjar bergabung di putaran kedua. Apakah kontestasi di 2024 nanti akan menyuguhkan pertarungan diferensiasi gagasan atau sekedar manuver politik penuh kejutan yang penting menang saja? Political Show Outlook Pilpres 2024 malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu persatu, ada juru bicara Timnas Amin Faisal Riza sekaligus Ketua DPP PKB. Selamat malam Bang Faisal. Selamat malam. Ada juga Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Fadlizon. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam, saya di Dewan Penasehat. Oh, Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ya, Bang Fadli. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota TPN Ganjar Mahfud Bang Eriko Sutarduga. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan juga selamat tahun baru Mbak Rifana. Oke, selamat tahun baru. Tahun 2024 Ya. lebih cerah lagi dan lebih optimis. Oke, terima kasih Bang Eriko. Canggih colongannya bisa begitu. Iya. Langsung sekaligus kampanye, nggak apa-apa. Ada juga founder kedai kopi Bang Henry Satrio. Selamat malam Bang Hensat. Selamat malam Mbak Nana. Dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI Bang Jayadi Hanan. Selamat malam. Malam Rifana. Oke, dan seperti biasa sebagai bentuk partisipasi pemilih muda kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa yang malam ini bergabung melalui sambungan virtual. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Teman-teman dari Tanjung Pura nanti boleh memberikan pertanyaan, kemudian mengkritik juga boleh, menyatakan pendapat bersama dengan para narasumber saya yang ada di studio, oke? Dan sebelum saya bertanya kepada para narasumber, kita akan flashback dulu terhadap salah satu keputusan MK yang mengubah landscape politik di tanah air. Kita dengarkan sama-sama. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Oke, saya mau langsung ke Mas Hensat dulu sebagai pembuka. Mas Hensat, kita flashback bahwa salah satu peristiwa penting yang mengubah landscape politik tanah air adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana kemudian menjelaskan situasi politik pasca putusan MK itu? Amburadul atau gimana menurut Mas Hensat? Menurut saya sih semakin jelas saja ya. Jadi kan sejak bulan-bulan Oktober itu kan kita sudah mulai membicarakan, atau bulan-bulan bahkan bulan Agustus itu kita sudah mulai membicarakan Pak Jokowi kemana. Gitu kan. Teman-teman di PDI Perjuangan keras sekali saklek mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan kemana-mana.
Tapi yang kita lupa waktu itu Pak Jokowi ini menjelang pensiun sehingga layaknya orang yang mau pensiun dia itu akan bertanya, kemana nanti saya setelah pensiun? Akan menjadi apa? Sebagai apa saya setelah pensiun? Kalau Pak SBY dia punya partai, Ibu Mega punya partai, tapi dia kan nggak ada. Dan nampaknya itu lama tuh tidak di follow up oleh PDI Perjuangan sehingga akhirnya menurut saya Pak Jokowi mempersiapkan rumah sendiri. Sebelum Gibran ini kan ada peristiwa Kaisang yang menjadi ketua PSI itu ya. Itu salah satu rumah yang dipersiapkan berarti oleh Pak Jokowi ke dan depan. jalurnya lebih cepat dari ketua OSIS kan itu, Mas Kaisang itu. Jadi satu hal selesai. Nah pada saat kasus MK, bukan kasus lah ya, manuver putusan atau ya rezekinya Mas Gibran inilah kita bilangnya, kemudian diputuskan sah walaupun melanggar etika berat, ya ini sebetulnya tidak mengganggu perpolitikan, hanya ini Masa nggak menjadi mengganggu perpolitikan? ini belum selesai nih. Hanya memang ini jadi kejadian yang memalukan untuk Indonesia. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada saat reformasi itu kan yang kita inginkan adalah batasan kekuasaan presiden dan tidak ada KKN, gitu ya. Nah ini memang seolah-olah batasan kekuasaan presiden, tapi kemudian anaknya bisa maju, yang artinya ada juga KKN-nya di sini. Jadi pada saat Mas Gibran bisa maju, memang ini ada cacat etika yang dibawa ke dalam pemilu kita nanti. Tapi ini sudah diputuskan kan. Kalau rakyat Indonesia kemudian bersama dengan kewarasan dan kepatutan, ini akan ditolak nih. Dan itu buktinya ada. Misalnya tadi sebelumnya kan Bang Jayadi Hanan sudah melakukan presentasi tuh. Angkanya masih di angka 40-an% ya. Harusnya kan kalau matematika dasar itu bisa lebih Jokowi plus Prabowo tuh 100% cepat lah. Oke lah ini Mas Gibran ya, diskon 20-30%. Tapi ternyata rakyat Indonesia tuh dengan daya kritisnya melawan itu. Sehingga 40% juga tertatih-tatih. Ada yang masih 39, ada yang 38. Nah ini kan by phone ya, 45 tadi tuh. Jadi artinya ada daya kritis rakyat Indonesia terhadap pasangan ini. Dan kemudian kalau kita bahas satu-satu, kan kelemahan-kelemahan masing-masing pasangan ini kan ada nih. 1, 2, 3 ya. Pasangan nomor 1 ini menurut saya pasangan yang paling lemah. Karena sejatinya dia ini mengandalkan akar rumputnya PKB. Untuk memang bermanuver karena Mas Aniesnya kan bukan dari partai. Sementara pasangan nomor 2 menurut saya ini adalah pasangan yang paling penakut. Kenapa? Karena dia harus melakukan pencitraan yang bukan dirinya untuk menutupi jejak masa lalu misalnya. Dengan gemoynya, dengan lucunya, dengan AI-nya gitu ya. Sementara pasangan nomor 3 nih saya lihat sampai hari ini merupakan pasangan yang paling bingung. Kenapa? Ada lokoisme itu. Kok Pak Jokowinya pindah? Ini Jadi itu gimana mengubah urusannya? landscape ya. Putusan MK itu mencalon Mas Gibran itu mengubah peta politik begitu. Mengubah peta politik yang menurut saya sekarang jadinya lebih pragmatis. Gitu. Mengubah peta politik yang menjadikan lebih pragmatis. Tapi di sisi lain putusan MK yang mengubah peta politik itu ternyata menjadi angin segar, Bang Fadli, bagi capres Anda, Pak Prabowo kartunya hidup lagi setelah ada putusan MK yang membolehkan Mas Gibran maju, anaknya Pak Jokowi. Tentu saja publik kemudian berpikir bahwa ini ada legitimasinya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dengan mengizinkan putranya maju. Memang seperti itu ya? Ya ini kan sudah jadi jalan sejarah ya. Ini sudah menjadi takdir, ini garis tangan. Bahwa memang jalan sejarah kita seperti ini dan sudah diterima. Sudah 2 kali debat loh. Jadi saya kira soal MK itu ya bagian dari sejarah saja. Jadi kita melihat nih ke depan, apalagi ini kita sudah masuk di tahun 2024 ya, selamat tahun baru kepada para pemirsa juga. Dan kita melihat sebenarnya kontestasi ini adalah satu kontestasi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada 3 kandidat. Dibanding 2 kandidat kan ada 3 kandidat, jadi pilihan lebih terbuka. Lebih banyak, ya. Kemudian kalau kita lihat hampir semuanya terdistribusi, baik yang pendukung pemerintah itu terdistribusi, ini semuanya ini pendukung pemerintah semua. Pasangan nomor 1 didukung 2 partai pemerintah. Pasangan nomor 2 didukung 3 partai pemerintah. Pasangan nomor 3 didukung 2 partai pemerintah. Yang oposisi hanya ada di 1 dan di 2. Nah,
Kalau kita lihat ini terdistribusi dengan baik, begitu juga kekuatan di parlemennya terdistribusi agak merata. Jadi menurut saya menarik gitu ya. Dan tentu yang kita kedepankan kalau Pak Prabowo, Gibran, ya kita ingin bagaimana memaksimalkan kemenangan ke depan ini dengan dukungan masyarakat, dukungan rakyat gitu. Dan kalau tadi disebut dengan berbagai gimmick, semua melakukan itu. Nggak ada yang tidak melakukan. Cuman Pak Prabowo saya melihat ya memang otentik ya, seperti itulah beliau gitu. Dan Mas Gibran dalam debat yang kemarin ini juga menurut saya di luar dugaan. Dan itu juga memberikan satu harapan boosting yang besar gitu. Dan ini afirmasi kelompok muda. Satu-satunya yang merupakan kelompok muda hanya Mas Gibran saja. Tadi kata Bang Fadli bahwa ini menjadi sejarah ya, putusan MK itu adalah bagian dari sejarah. Tapi kalau menurut Mas Hensa tadi bahwa putusan MK ini memberikan cacat etik begitu ya, cacat di demokrasi kita. Itu dua sudut pandang yang berbeda ini dari demokrasi kita itu dinamis ya. Kalau kita lihat, kita juga proses dari reformasi juga dinamika. Itu bagian dari sejarah. Kalau kita melihatnya dari satu sisi hukum ya seperti itu saja ya, kita bisa berbagai macam perspektif. Tapi itu sudah menjadi kenyataan politik. Semuanya dilakukan dengan cara yang prosedural, konstitusional. Ya, masalah yang tidak sempurna itu saya kira di dalam banyak perjalanan selalu ada. Ya, tapi yang paling penting de facto dan de jure kenyataannya, sekarang sudah ada 3 capres-cawapres dan sudah mulai berkompetisi, sudah mulai masa kampanye, dan itu sudah selesai. Dua kandidat lainnya kan tidak berkeberatan. Ya kan karena KPU sudah meloloskan. Makanya harusnya tidak keberatan kan? Tidak ada keberatan baik dari pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 3. Oke, saya mau ke paslon nomor 3 dulu baru ke paslon 1. Bang Eriko tadi sudah dibilang ya oleh Mas Hensat bahwa putusan MK ini mengubah landscape politik terutama hubungan antara partai Anda PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Jadi diakui nggak oleh PDI Perjuangan bahwa putusan MK itu merupakan titik puncak keretakan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, dan pernah kebayang nggak sih pada akhirnya PDI Perjuangan akan head to head berhadapan dengan Pak Jokowi gitu di Pilpres? Jas merah Mbak Rifana, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau kami ya walaupun sudah menduga, tapi ya sudah menduga ya, karena akan berhadapan. Eriko Sotarduga, sebenarnya saya tidak suka menduga-duga. Tapi sudah menduga akan berhadapan dengan Pak Jokowi. Di Indonesia ini memang anomali Mbak Rifana. Menang pemilu tahun 99 tidak jadi presiden, cuma ada di Indonesia. Ya. Menang pemilu tahun 2014 tidak jadi ketua DPR. Juga ada di Indonesia. Cuma ada di Indonesia. Nah yang paling unik lagi, boleh dicari di dunia manapun. Nanti Mas Fadlizon bisa menjelaskan. Karena kami 2 kali berkompetisi dengan sangat keras. Jadi kalau sekarang Mas Fadlizon ini halus bener, saya juga luar biasa ini. Bayangkan yang berkompetisi, ini andaikanlah di Amerika, Joe Biden melawan Donald Trump. Kemudian Joe Biden menang, mengajak Donald Trump menjadi menteri pertahanannya. Itu belum ada di dunia manapun, boleh dicek. Jadi di kita itu memang anomali. Nah, kalau sampai juga istilahnya. Tapi dulu kan PDI Perjuangan menerima waktu Pak Jokowi menerima Pak Prabowo masuk. Loh, kan itu kan pilihan dari itulah. Tapi PDI Perjuangan keberatan. Sekarang saya tanya, itulah tandanya PDI Perjuangan tidak pernah mempengaruhi atau membuat Pak Jokowi yang selalu dikritik orang, katanya petugas partai diatur-atur. Mana? Nggak ada, silakan saja. Kan begitu kan? Nah, ini catatan sejarah. Nah, sekarang apalagi sudah ada lagi, ya itu kan bukan main-main Mbak Rifana bawa MK itu. Apakah itu main-main? Tidak ada. Saya rasa semua ahli hukum menyatakan itu kan yang disebut sampai mahkamah keluarga. Nah, karena itulah sebenarnya ada hal-hal yang unik dan menarik dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia ini. Yang tidak mungkin Mbak Rifana di perpolitikan Indonesia ini cuma menghidupkan orang mati. Nah, itulah yang tidak mungkin kan begitu. Bahkan bajunya Mbak Rifana tadi sudah disampaikan, apa pakai hijau. Padahal ya apa masalahnya pakai hijau, pakai kuning atau apapun kan begitu. Nah, jadi situasi saat ini kan sudah terjadi. Ya kita. Tapi pernah terbayang nggak akhirnya PDI Perjuangan yang katanya membesarkan Pak Jokowi
selama apa 7 kali pemilihan akhirnya berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi? Ya pernah itu kan terbayang harus nggak? ditanyakan kepada beliau Enggak, dari tentunya. PDI Perjuangannya Loh, kalau gimana? kami tentu sudah memberikan yang terbaik. Ya kalau memang itu yang dipilih kan itu hak masing-masing kan. Oke. Hidup kan pilihan. Tidak ada yang bisa memaksakan bahwa harus memilih ini, harus memilih itu. Oke. Bahwa tadinya bersaing secara keras selama 2 kali kemudian menjadi bersama-sama, ya itulah kehidupan yang saya sampaikan tadi, bahwa anomali di dalam dunia politik di Indonesia ini dibandingkan di dunia manapun. Berarti sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Hensat ya, bahwa ya tapi yang menjadi menarik Mbak pragmatis Rifana, saja. yang menarik Mbak Rifana, tadi kan sudah Brother Hensat sudah sampaikan. Tadi sebenarnya Mas J juga ini senior kan, ini kan senior sama junior nih di survei kan. Coba 76% yang puas kan, dari 82 tadi ya, turunnya jadi 6%. 76. Let's say lah nanti mungkin turun ke 72 atau berapapun itu kan. Nah itu kan sebenarnya menjadi harusnya porsi yang harusnya utuh. Ini kan tidak. Oke. Walaupun kalau dilihat itu nanti bisa ditanyakan kepada Bung Faisal Reza yang sudah lihat saya tadi, karena dia masih membayangkan bagaimana dengan sejarah dulu, dan saya masih ingat wajahnya Bung Faisal Reza itu sampai menangis kemarin itu kan, itu kenyataan sejarah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Makanya saya awalin tadi bahwa jas merah itu disampaikan Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Baik. Saya mau ke Mas Jayadi dulu, baru saya ke Paslon Amin, karena Anda yang membawa visi perubahan. Mas Jayadi, dengan putusan MK ini seolah melegitimasi dukungannya Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya, apalagi dengan approval ratingnya Pak Jokowi yang tinggi, Anda bisa menyimpulkan bahwa ini akan membantu secara mudah nggak sih elektoralnya Pak Prabowo dengan Gibran, atau tidak semudah itu kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Hensat? Karena kalau hitungan matematika kasar, ya kalau Pak Jokowi udah tinggi, harusnya ditambah dengan Pak Prabowo, harusnya hasilnya lebih daripada itu. Yaitu memperbesar peluang Pak Prabowo untuk berada di posisi puncak. Ya. Sinyal bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo itu sudah muncul sejak September 2023. Jadi sudah 4 bulan terakhir. Tapi sinyal itu kan tertangkap masih ambigu oleh masyarakat, bahwa Pak Jokowi masih mendukung 2, Prabowo sama Ganjar waktu itu, sehingga para pemilih terutama Pak Jokowi yang non PDIP itu masih banyak yang ragu-ragu. Tapi dengan masuknya Gibran lewat keputusan MK itu menegaskan, kalau istilah Rifana tadi kan melegitimasi, itu menegaskan terhadap para pendukung Pak Jokowi yang nunggu sinyal Pak Jokowi. Ini yang non PDIP ya, kalau non PDIP biasanya ke Ganjar. Mereka setelah adanya Gibran di situ merasa lebih yakin bahwa Pak Jokowi memang benar-benar posisinya satu di Satu Prabowo. kakinya sudah pokoknya. Ya, dan itu seluruh terbukti kakinya di itu Prabowo. terbukti di data kan, di data LSI sebelum Prabowo Gibran itu diumumkan, kadang-kadang dekat tuh jarak elektabilitas antara Prabowo dengan Ganjar. Sejak November terutama itu selalu Pak Prabowo yang cenderung unggul, 36, 37, tapi Ganjar 35, 34, 33 gitu. Tapi begitu Oktober diumumkan Prabowo Gibran, Pak Jokowi langsung lompat tuh 39, 42, dan sekarang posisinya di sekitaran 45, 46 kan? Pak Prabowo maksudnya? Iya, Pak Prabowo dan Gibran itu. Jadi masuknya Gibran itu memberikan penegasan itu, dan kemudian jelas menambah migrasi pemilih Pak Jokowi di 2019 ke pasangan Prabowo Gibran. Berarti memang semakin melegitimasi yang disampaikan oleh Mas J cuman tadi, memang bahwa pertanyaan berikutnya adalah seperti yang menarik, apakah itu mempermudah Pak Prabowo untuk menang satu putaran? Ya. Itu nanti kita bahasnya nih soal satu putaran. Tapi yang ingin saya garis bawahi, pertanyaannya apakah mempermudah jadi menang kan? Ya, tapi menangnya kan kita nggak tahu 1 putaran atau 2 putaran. Tapi yang jelas yang ingin saya garis bawahi, bahwa tingginya approval ratingnya Pak Jokowi itu otomatis membantu ya. Kan 2 hal yang berbeda. Pertama masuknya Gibran. Masuknya Gibran itu kemudian melegitimasi dukungannya Pak Jokowi. Betul. Dengan tingginya approval ratingnya Pak Jokowi. Apa alat yang membantu Pak Jokowi untuk itu adalah approval rating. Yaitu antara approval rating. Nanti ini sebentar ini kan 1 Januari. Nanti 1-2 minggu lagi udah ada hasil survei 51-52%. Nanti di awal Februari sudah 56 ke 60%. Bisa begitu nggak Mas? Lebih begitulah. Kalau lihat data trennya sampai sekarang ini agak berat itu. Oh, agak berat kalau menurut Mas J. Jadi kita harus karena kalau kita bandingin tadi ada 3 hasil survei. Incrementnya iya, incremental pertambahannya. Di awal Desember 45,6. Menjelang akhir Desember pasca 2 debat 46,7. Hanya naik 1%. 1%. Itu di dalam margin of error. Artinya sama. Bisa naik, bisa turun. Nah, tapi kalau by phone tuh agak beda nanti tatap muka kan. Biasanya kan itu ada yang tatap muka tadi. Yang diumumkan ada yang tatap muka. Angkanya juga 45-an. Oke. Sama.
Artinya kalau misalnya kita lihat nanti per Januari, di akhir Januari kemungkinan hanya akan naik sekitar 2%. Iya, saya ragu akan naik, akan lompat tinggi. Kalau Pak Prabowo mau lompat tinggi, misalnya sampai 50, maka dia harus mengambil sekitar 5%, 6% dari Ganjar. Oke. Karena sumber suara Pak Prabowo itu sekarang dari Ganjar, Ya. bukan dari Anies. Oke, soal pengembosan suara nanti saya akan bahas di segmen selanjutnya. Nanti saya kasih kesempatan dulu Bahasanya itu pengembosan suara. Iya, karena kan itu tadi menggembosi suara kan, mengambil itu Saya bilang menggembosi. sumber suara. Oke, sumber suara. Mas J lebih halus saja. Kalau saya langsung straight to the point. Saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, dengan tadi instrumen approval ratingnya Pak Jokowi yang sangat tinggi, itu menyulitkan nggak? Kalau misalnya kita lihat beberapa data survei pasangan Amin ini ya angkanya segitu-segitu aja Bang Faisal. Untuk melawan approval ratingnya Pak Jokowi yang sangat tinggi dan legitimasi sikapnya Pak Jokowi mendukung ke Mas Prabowo Gibran itu akan menyulitkan nggak? Saya kena prank ini. Maksudnya? Iya, seharusnya kan saya datang yang nomor 4 ini disuruh jawab yang kelima. Malah jadi dapat 2 pertanyaan. Nanti saya kasih lebih. Apa tahun prank apa? Apa namanya, terpinggirkan ya? Enggak dong, gimana? Amin Karena kan beda sendiri. Amin Iya, aja iya. dulu. Aktivis nggak boleh baper, ayo. Enggak, bercanda. Terus? Jadi menurut saya kita harus agak lebih detail. Saya pernah sampaikan ke Jayadi. Waktu presentasi LSI, Pak Prabowo itu 45%. Yang survei yang barusan di Yang terbaru ya. Ya. Nah, saya sampaikan bahwa waktu survei sebelumnya atau 2 kali sebelumnya itu antara approval rating Pak Jokowi dengan waktu itu Pak Ganjar masih bersama Pak Jokowi itu. Iya. Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu hampir sama dengan approval rating Pak Jokowi. Nah, pada saat sekarang di mana Pak Ganjar sudah ditinggalkan Pak Jokowi dan menganggap dirinya sudah tidak menjadi satu dengan Pak Jokowi, itu angkanya 45% Pak Prabowo. Nah, gabungan di antara Pak Ganjar dengan Pak Anies juga 45%. Oke, artinya? Apa artinya? Artinya bahwa approval rating itu tidak otomatis itu bermakna elektabilitas. Oke. Nah, justru dari yang tadinya malah saya sekitar 69% gabungan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar waktu itu kalau kita ambil dari 69% itu artinya turunnya elektabilitas yang dari approval rating ke elektabilitas itu jauh sekali. Oke. Nah, kalau melihat itu kemungkinan untuk naik agak sulit seperti yang Jaya disampaikan. Oke. Jadi Maksudnya siapa nih yang sulit untuk naik? Pak Prabowo? Pak Prabowo tentu, ya dengan Pak Jokowi lah, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa Pak Prabowo secara serius, gitu ya, meminta Gibran untuk ikut dalam kontestasi, bergabung sebagai cawapres sejak lama. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang ada keinginan menang, tapi ada ketakutan yang besar. Oke. Ketakutan yang besar ini mungkin akan menjadi the last battle buat dia, menjadi calon presiden, masa kalah lagi. Ya. Jadi ketakutan itulah yang kemudian bertemu dengan keinginan Pak Jokowi untuk terus berkiprah, jadi ketemu ya? Berkiprah di politik. Nah, menurut saya ini menarik karena buat saya apalagi pribadi saya senang yang ngelawan-ngelawan begitu. Kenapa? Iya, kan melawan yang besar itu menarik. Dulu waktu melawan Orde Jadi Baru peluangnya juga gimana tertarik, Timnas gitu. Amin ini? Sama, kenapa? Peluangnya gimana Timnas Amin itu Oh, melawan nggak yang usah. besar-besar itu tadi? Nggak usah khawatir, kami punya sedikit rumusan teknis Oke. gitu. Apa rumusan teknisnya? Yang diterjemahkan di lapangan di beberapa spot pemilih yang menurut kami harus jaga supaya itu tadi putaran pertama nggak terjadi, satu putaran nggak terjadi, dan kami masuk di putaran kedua. Mohon maaf Pak Eriko. Ya ini kan lagi bertarung nih 1 dan 3. Siapa yang masuk Memang putaran tahun kedua? baru itu kita harus memilih capres paling baru Ya, gitu. Ya antara Pak Ganjar dan Oke. Pak Anies. Tapi rasanya kalau melihat tren gitu ya Pak Anies lah yang akan
masuk di putaran. Oke, itu klaimnya dari Timnas Amin. Tapi saya mau ke Bang Fadli dulu. Bang Fadli, jadi ada ketakutan dari Pak Prabowo begitu, ketakutan bercampur keinginan untuk menang, sementara ketakutan untuk kalah lagi karena ini last battle-nya, makanya ingin memasukkan Mas Gibran. Kalau ketakutan sudah pasti tidak benar. Ya. Pak Prabowo ini seorang pejuang. Kalah menang itu satu hal yang biasa dan itu disampaikan di depan. Tetapi beliau itu kan ya berjuang itu ya tidak bisa satu kali kalah terus give up, menyerah. Itu bukan pejuang namanya, bukan petarung. Pak Prabowo ini petarung dan pejuang, jadi biasa. Dan saya kira memang sebagaimana saya sampaikan ini sudah jadi jalan sejarah. Kalau ada orang yang berusaha dengan maksimal segala macam untuk menjadi capres atau cawapres ya, tapi tidak kejadian. Tapi ada orang yang tidak punya partai politik bisa jadi capres, ya itu bisa kejadian, itu namanya jalan sejarah. Okay. Nah, saya melihat bahwa peluang Pak Prabowo kali ini sangatlah terbuka dan sangatlah besar. Dan saya sangat punya keyakinan ini kan belum ada satu rapat-rapat terbuka, rapat besar. Saya yakin bisa satu putaran kok ini. Ya, dan dengan begitu biaya juga akan lebih murah, lebih mudah. Kemudian habis itu bisa berkonsentrasi untuk hal-hal yang lain gitu. Oke. Ya kan? Ya. Itu klaim satu putaran datangnya dari TKN Prabowo Gibran dari Bang Fadli. Setelah kembarannya Bang Fahri Hamzah meminta supaya masyarakat aklamasi aja ya. Udah kelihatan angkanya tadi. Ya? Pak Faisal Reza aja udah digabung dua itu ya 45 itu dari. Itu kan juga sebuah pengakuan, artinya kalau mau ngejar agak jauh, kecuali tadi mungkin 2 putaran. Tapi kan kelihatannya 2 putaran. Iya makanya ini incrementnya cepat ini. Kalau menurut saya ini akan ada melebihi 50% itu mungkin pada pertengahan Januari itu. Apa sih dasarnya kok bisa mengklaim satu putaran? Karena begini, saya sampaikan. Dasarnya apa? Kan dari yang tadi apa? masyarakat ini kan menilai, melihat dalam proses ini nggak serta-merta undecided voter, swing voter segala macam itu melihat dan tren. Dan rasanya kita itu kan selalu ada keinginan untuk mengikuti kepada yang menang. Itu ada kecenderungan itu loh, bandwagon effect maksudnya. Bandwagon effect itu ada loh di dalam ini kita dalam pertarungan berkali-kali itu. Makanya opini dan juga angka-angka itu penting. Walaupun ini menurut saya kan ini semua melakukan juga survei dan kira-kira angkanya sama. Tapi itu tadi yang disampaikan oleh Bang Fadli berbeda ya, disampaikan oleh Mas Jayadi ya. Sebentar Mas Jayadi disimpan dulu karena sudah dibuka tadi soal klaim satu putaran itu yang akan menjadi kunci sebetulnya nanti di tahun 2024 apakah Pilpres akan berlangsung satu putaran atau 2 putaran. Karena yang 2 paslon pengennya 2 putaran, tapi satu paslon pengennya menang 1 putaran. Kita akan lihat probabilitasnya seperti apa, sebesar apa, apakah akan semudah itu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana bersama kami di Political Show.